fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah sekarang pada bab yang ke-33, betul ya? Betul, 33 ya. Bab majaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. Ada 7 hadis yang kita bicarakan di sini jamaah sekalian. Ya, insyaallah terkait bab majaa fi ta'atturi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab terkait masalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai minyak wangi. Dan ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik pernah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian, beliau tidak pernah meninggalkan parfum. Jadi kemana beliau pergi bawa parfum jemaah sekalian. Padahal riwayat-riwayat yang ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringatnya itu wangi. Keringat Nabi itu wangi karena beliau adalah orang yang mampu menjaga apa yang masuk ke dalam badannya. Kalau sesuatu yang masuk ke badan kita jaga dengan baik, maka yang keluar pun insya Allah baik, ya. Insya Allah baik jemaah sekalian. Kalau kita terbiasa, taruhlah misalkan minum yang segar-segar, yang wangi-wangi, nanti pas mohon maaf buang air kecil pun nanti wangi jemaah sekalian, ya. Iya betul, ya. Jadi tergantung yang kita masuk. Ya kalau seandainya kebiasaannya makan jengkol, pete, ya mirip-mirip juga, ya. Aromanya mirip-mirip juga jemaah sekalian. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat berhati-hati dalam urusan makan, tapi sangat sederhana. Hati-hati bukan berarti harus istimewa. Hati-hati itu terkait masalah kehalalan, ketoyiban. Toyib apa tidak. 2 hal itu yang harus dipenuhi oleh seorang muslim ketika dia mengkonsumsi makanan. Halal dan toyib. Karena banyak yang halal tapi nggak toyib, justru merusak fisik kita ya. Banyak sekali, apalagi hari ini ibu-ibu sekali kita ketahui makanan, minuman, demikian juga parfum itu kadang bukannya menyegarkan pikiran kita tapi justru kadang merusak ya. Ada parfum yang alkoholnya tertentu itu menyebabkan ya tadi nggak bisa konsentrasi belajar dan lain sebagainya. Sebagaimana makanan ada yang tidak toyib ya, terutama makanan anak-anak sekarang banyak junk foodnya. Sampai disebutkan hari ini sudah mulai banyak anak-anak yang gagal ginjal. Anda bayangkan usia 5-6 SD sudah gagal ginjal, usia 1 SMP sudah harus cuci darah. Itu banyak. Dan tidak sedikit mereka yang meninggal. Disebabkan apa? Disebabkan makanannya halal tapi tidak toyib. Ya, terutama junk food, minuman, demikian juga makanan-makanan makanan rentengan dan makanan yang sejenisnya sekarang berbahaya sekali. Memang kita sebagai orang tua, demikian juga sebagai seorang kakek misalkan, kita harus betul-betul selektif dalam memilih makanan bagi anak-anak kita. Harus selektif betul ya. Kalau enggak nanti masa depan mereka kasihan jamaah sekalian. Sebab makanan itu betul-betul sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi karakter. Ya, orang yang terbiasa makanan buruk biasanya karakternya buruk ya. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah itu sangat hati-hati termasuk dalam memilih parfum. Sekarang kita masuk hadis pertama. Ini ada 7 hadis. Hadis pertama sampai hadis ketiga. Saya minta dulu dari tengah dulu nggih. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 sebelahnya. Ya, saya bacakan dulu Arabnya Bun ya. Nanti Ibu ya langsung terjemahannya.
Haddatsana Muhammad bin Rafi' ghairu wahidin qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaiban an Abdullah bin Mukhtar an Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Silakan langsung dari Musa bin Anas, dari Musa bin Anas. Dari Musa bin Anas bin Malik dan Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sukah atau wadah parfum yang biasa beliau pakai untuk wangi. Baik, sekali lagi dari Musa bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari ayahnya. Anas bin Malik berarti ini putranya Anas bin Malik. Berarti ini adalah tabi'in karena Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak didoakan oleh Nabi disebabkan beliau itu hampir 24 jam bersama dengan Nabi. Sebab beliau adalah pembantu pribadi Nabi Muhammad SAW. Hampir 10 tahun beliau mengabdi kepada Rasulullah SAW tanpa mau dibayar. Ya, tanpa bayar 10 tahun. Dari usia beliau 11 tahun sampai usia beliau 21 tahun. Berarti betul-betul luar biasa. Sehingga beliau termasuk sahabat, sehingga saya sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Disebabkan keseharian beliau bersama dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya banyak pengalaman pribadi bersama dengan Nabi dan banyak mendengar dari Nabi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain punya keluarga yang mungkin ke pasar, mereka ke sawah, mereka ke ladang. Sementara Anas bin Malik beliau curahkan waktunya untuk berbakti kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau termasuk orang yang didoakan oleh Nabi dengan 3 hal, yaitu apa? Allahumma barik lahu fi malihi wa ahlihi wa auladihi. Ya Allah, berkahilah dia umurnya, hartanya, dan keluarganya termasuk anak-anaknya. Akhirnya apa terjadi? Allah memberikan Anas bin Malik usia yang sangat panjang. Sebagian riwayat mengatakan usia beliau sampai 120 tahun. Kemudian beliau diberi kekuatan, diberi kekayaan yang sangat banyak. Udah begitu beliau dikaruniai keluarga yang sangat banyak. Beliau punya putra 120 orang, masya Allah ya, sa-RT, ya, sa-kampung lah di desa ya. Ya, berapa ibu? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Kalau orang dulu kan, ibu-ibu pada zaman dulu kan bisa aja kan. Ibunya meninggal nikah lagi. Dulu kan paling para sahabat dikenal sebagai orang yang mudah berpoligami. Karena itu memang tradisi Arab, ya sebenarnya tradisi Jawa juga sih, cuma Jawa kemudian hilang ya. Padahal setiap tahun kita mengadakan perayaan RA Kartini. RA Kartini itu istri yang keberapa? Istri ketiga kan? RA Kartini. Nah, baik jemaah sekalian, sebenarnya tradisi Jawa tuh ada. Cuma mungkin kurang akrab kalau sekarang. Pada zaman dulu biasa. Nah, selain itu orang-orang pada zaman dulu selain punya istri resmi, mereka punya budak. Di mana budak itu tidak dibatasi. Kalau istri paling banter 4 dalam satu ikatan pernikahan, sementara budak itu bisa lebih daripada 4 dan boleh untuk digauli oleh tuannya tanpa akad nikah. Dan dia kalau melahirkan dari tuannya, maka dia punya kesempatan untuk menjadi menjadi orang merdeka. Ya, ini luar biasanya ya. Nah, sehingga Anas bin Malik lagi punya anak banyak, punya harta banyak, dan umurnya sangat panjang. Berkah dari doa Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya kita mendoakan anak-anak dan orang-orang sekitar kita. Ibu-ibu silakan doakan cucu-cucunya. Ya, doakan semoga diberi umur panjang, diberi kesehatan, dan diberi kemanfaatan untuk Islam. Itu penting, mendoakan mereka. Dan Nabi itu kalau berinteraksi dengan anak-anak, bahasa beliau apa? 1 kecupan, ciuman, belayan, doanya. Selebihnya adalah kata-kata yang lembut dan nasihat. Jadi itu interaksi Nabi dengan anak-anak. Kalau orang zaman sekarang kan bentakan, hentakan, teriakan. Sebagian orang, alhamdulillah kita tidak, insya Allah mudah-mudahan tidak ya. Anak itu adalah orang yang paling lembut paling lembut akhlaknya, paling lembut jiwanya. Maka mereka sangat terasa kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang kasar. Jemaah sekalian, kekerasan verbal yang melukai jiwa mereka jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada kekerasan fisik. Dan itu biasa dibawa sampai tua, bahkan sampai punya anak. Saya beberapa waktu lalu ngisi teman-teman para dokter ya. Ada dokter dari luar sana di Jakarta. Dia cerita bahwa hingga sekarang usianya hampir 50 tahun, dia belum bisa memaafkan ibunya. Dan dia selalu berbuat sesuatu yang membuat ibunya itu seakan-akan sakit karena ingin balas dendam.
Ya, termasuk dia bilang dulu ketika saya kuliah punya kawan, dia seorang dokter senang sama saya, laki-laki nih. Apa yang ngomong yang cerita ini perempuan. Dia udah spesialis juga. Tapi saya melihat orang tua saya, ibu saya senang banget sama laki-laki ini. Orangnya gagah, tampan, lembut dan lain sebagainya. Karena dia orang Solo ya, laki-lakinya ya. Singkat cerita, terus kalau orang Solo terus lembut biasanya gitu. Tapi lembutnya kadang menipu ya. Kayak yang sekarang di Jakarta itu. Baik jemaah sekalian, ya mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, ketika melihat ibunya senang banget sama laki-laki ini, dia ingin memutuskan saatnya balas dendam. Akhirnya dia mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Maaf Mas, sampai di sini saja. Kita nggak bisa melanjutkan." Ya, laki-lakinya ngejar, tapi dia mohon maaf sampai sini saja. Alasannya apa? Satu, ingin balas dendam. Setelah diteliti, kita ngobrol sama dia, ada apa sebenarnya? Beliau cerita ternyata ada trauma masa lalu, terutama kekerasan verbal yang dilakukan oleh ibunya kepada dia. Di antaranya apa? Dia suka dibanding-bandingkan dengan anak tetangga. Dan itu dibanding-bandingkan di khalayak. Tuh loh, anakku piye tuh. Dia saat itu gak bisa melawan, tapi dia menyimpan memori tersebut. Kemudian, ya mas kalian, dia sering dipermalukan di hadapan orang. Maksudnya sama, ini masih kecil. Ini loh nggak bisa apa-apa, wis tak kayak jajan, bla-bla. Oh malah belajarnya dipermalukan di hadapan orang. Ya, dan itu menjadi trauma yang luar biasa bagi dia. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim kita ambil hikmah kan? Apa hikmahnya? Karena itulah yang membuat dia menjadi seorang spesialis. Kenapa? Ternyata dia akhirnya punya dendam, tapi dendamnya disalurkan dengan yang baik. Apa saya buktikan bahwa saya tidak sebagaimana dikatakan dan distempel selama ini. Dia belajar dengan rajin, masuk fakultas UI loh jemaah sekalian ya. Kemudian lanjut lagi spesialisnya. Kalau kita sebagai seorang muslim kan, ya alhamdulillah ternyata dengan cara seperti itu Allah menjadikan kita seperti ini ya. Dan kita bersyukur kepada orang-orang yang mungkin menghina kita. Maka dulu ada salah seorang ulama itu memiliki sebuah syair namanya syukron lil a'da. Terima kasih wahai musuh-musuhku ya. Kenapa demikian? Karena adanya musuh aku mau bergerak, aku mau bekerja, aku mau belajar. Karena ada musuh aku berhati-hati. Kalau kita merasa aman saja kan mungkin rumah nggak tahu dipagar, rumah jarang dikunci. Akhirnya apa terjadi? Mungkin suatu waktu kena, udah habis banyak hal, habis banyak barang. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi inilah hati-hatinya kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Makanya saya tadi bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah tuh bahasa komunikasi dengan anak-anak ya ciuman, kecupan, pelukan, belayan, itu bahasa bodinya, body language-nya. Kemudian lisannya apa? Doa, memaafkan, mengajarkan. Ini terutama bagi saya karena anak saya juga masih kecil-kecil. Kalau sekelas ibu-ibu kan terutama Bu Sari dan sebagainya, mungkin cucunya mungkin gitu ya. Dan penting diajarkan pada anak-anak kita juga yang sudah punya anak. Karena begini, jemaah sekalian, untuk menjadi seorang dokter, Anda itu minimal S1-nya 5 tahun. Koas dan sejenisnya. Tapi untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu, hari ini nggak ada kuliahnya. Padahal menjadi dokter itu per jam. Menjadi karyawan bank, karyawan rumah sakit, itu ada jamnya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore misalkan. Tapi menjadi seorang ayah, tidak ada namanya part time. Ya, paruh waktu nggak ada. Menjadi seorang ibu ada nggak? Ya, libur lah. Jadi seorang ibu nggak bisa. Maka kita itu penting untuk mengingatkan kepada anak-anak kita, ya walaupun sudah menikah, karena bagaimanapun mereka itu masih mencoba-coba dalam mendidik anak. Makanya saya bersama tim saya di ISO itu sering mengadakan parenting, kajian-kajian parenting. Dan besok tanggal 25 mungkin ada ibu-ibu yang punya anak gadis yang belum menikah, atau mungkin punya teman yang belum menikah. Saya mengadakan namanya Wonderful Marriage. Nikah bukan sekedar cinta. Kita jelaskan sebenarnya apa sih filosofi daripada sebuah pernikahan itu. Karena banyak yang baru belajar nikah setelah menikah. Baru belajar menjadi seorang ayah ketika sudah punya anak ya. Baru belajar menjadi seorang istri ketika sudah nikah ya.
kan kadang agak telat ya mas sekalian. Ya saya ibu-ibu kayaknya juga sama-sama telatnya, tapi tetap belajar ya. Baik, jadi akhirnya Anas ini menjadi manusia yang sangat istimewa di mata Nabi. Karena tadi ya, sama Nabi didoakan, dibelai, kemudian diarahkan, diajarkan. Akhirnya apa? Beliau menjadi gurunya para sahabat dan gurunya para tabi'in. Anas bin Malik ini. Nah, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki wadah parfum yang beliau gunakan untuk memakai wewangian. Jadi ada wadah khusus. Apa pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian? Kita harus punya wadah khusus untuk parfum. Kalau sekarang misalkan punya tempat khusus, karena parfum itu sangat kita butuhkan. Ya, kalau saya pribadi karena saya orangnya sok-sok lupaan ya. Jadi beli parfum itu kalau saya senang satu aroma itu bisa 3, 4. Kenapa? 1 di rumah, 2 di tas, 3 di jok motor, 4 di kantor. Ya kenapa demikian? Saya sok-sok lupaan itu ya. Ya kenapa? Kadang urung pakai saya, nanti jok motor ada, kemudian mungkin di tas ada, nah termasuk nih saya bawa nih ya. Saya bawa kemana-mana, di tas juga masih ada nih ya. Nah kenapa? Karena suka memakai parfum, mencoba untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Parfum itu akan menyegarkan jiwa. Maka Nabi sangat menyunahkan untuk memakai parfum, terutama ketika beribadah. Sholat kita disunahkan untuk memakai parfum. Bahkan umroh dan haji sebelum kita itu ngambil mikot, sebelum kita ihram, kita disunahkan untuk memakai parfum. Ya, memakai parfum. Yang penting jangan melekat di pakaian ihram, tapi di badan kita. Ya, saya besok Sabtu berangkat umroh, mohon doanya ibu-ibu. Mudah-mudahan lancar ya. Baik, kalau 13 Oktober masih ada seat yang kosong pas Turki, monggo kalau mau daftar ya. Cuma nunjukin Bu Sari, nggak iklan ya, iklan terselubung. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala, kembali yang sampaikan tadi. Jadi ma'asyiral muslimin, ini parfum itu ternyata sangat menyegarkan jiwa. Maka biasanya orang yang mandi pakai parfum itu biasanya semangatnya dan optimisme hidupnya ada. Beda dengan Anda berangkat pengajian, orang adusan, orang parfuman gitu ya. Orang pokoknya tidak berhiasa. Rasanya sampai di sampai di majlis taklim itu rasanya ya tadi, ya la yahya wa la yamut. Ya, enggak hidup, enggak mati, enggak fokus ya. Kelihatannya perhatikan ustaz tapi pikirannya kemana-mana ya. Kelihatan perhatikan ustaz tapi sekali lihat ke bawah, lihat HP gitu, enggak fokus ya. Tapi kalau Anda mandi, Anda pakai parfum segar, insyaallah saya rasa sudah semua ya. Boleh nggak perempuan parfum? Boleh, asalkan parfum perempuan itu untuk menghilangkan apek, bukan parfum yang menyebabkan menyebar aromanya. Para ulama kontemporer memperbolehkan seperti itu. Jamaah sekalian yang benar-benar dirahmati Subhanahu Wa Taala, saya pribadi sampai mau olahraga pun, mau lari, mau jalan, itu mandi dulu pakai parfum. Sampai kadang istri itu bilang, kan mau olahraga toh, iya, lah kok mandi? Lah iya berseger, saya bilang gitu ya. Soalnya kalau saya olahraga, jalan kaki atau mungkin nge-gym atau mungkin lari, nggak mandi, itu paling males. Bawaannya malas aja, 2-3 kali putaran di depak itu bisa males. Terus maunya apa? Pegang HP, nonton YouTube dan sebagainya. Tapi kalau saya udah mandi dulu ya, kemudian segar, HP-nya taruh di motor atau mungkin taruh di mobil, udah jalan. Itu bisa lebih daripada 3-4 kali putaran ya. Kenapa? Segar jemaah sekalian. Ya, Nabi menyunahkan untuk hal-hal saat kita ibadah. Tadi ya, mau hatta umroh saja itu sangat-sangat disunahkan pakai parfum badan. Dan mungkin bagi laki-laki terutama bagian bagian ketiaknya, deodorannya dan sebagainya itu dipakai semuanya, wangi sekali, dan baru kemudian keluar untuk mengambil ihram di miqat ya. Itu sunnahnya. Nanti kalau ternyata pakaian ihram laki-laki atau ibu-ibu misalkan ketempelan parfum bagaimana? Nggak masalah, kan kita nggak di pakaian ya kan ya. Baik, masyarakat muslimin yang benar-benar dari Subhanahu Wa Taala itu ya. Dan saat dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa parfum itu, cuma riwayatnya saya nggak tahu apakah sahih atau dhaif, disebutkan parfum itu matradus syayatin, membuat setan itu menghindar. Makanya kalau orang pakai parfum saat pengajian atau saat sholat, mandi segar itu biasanya lebih semangat ya. Tapi kalau seandainya tadi nggak mandi, nggak pakai parfum, sholat ngantuan bawaannya ya, kayak bapak-bapak lah ya, dari kantor langsung Jumatan, itu begitu khutbah pertama sampai ya doa itu teklak-tekluk aja bawaannya. Tapi kalau seandainya kita mandi dulu ya, kemudian baru ke sholat Jumat ya, itu biasanya segar bawaannya
Ya, tadi godaan setan salah satunya ya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan godaan setan itu pakai parfum, dan di antara parfum yang disenangi sama Nabi adalah gaharu. Ya, cuma mahal ya, Bu ya. Sekarang gaharu 1 ons saja berapa juta ini ya. Gaharu. Dan ternyata gaharu terbaik itu gaharu Indonesia, Papua. Itu gaharu terbaik ya. Saya punya kawan dia bisnis gaharu ya. Dia kirim ke sana, ke Timur Tengah. Saya tanya kenapa nggak dijual di Indonesia? Laku ya. Karena orang Indonesia mungkin satu kemahalan, yang kedua mungkin ya yang kalau bisa yang murah ya lebih bagus kan begitu ya. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan jelas subhanahu wa taala. Jadi ada tempat khusus untuk parfum, dan sebagian para ulama menyunahkan kalau di masjid itu disediakan parfum juga. Jadi ibu-ibu kalau punya suami yang aktif di masjid, usulkan, Pak, gimana kalau di masjid, mungkin di tempat wudhu atau mungkin di pintu masuk masjid ada apa? Ada parfum. Tidak boleh diisi, tidak boleh dipakai, tidak boleh dibawa pulang. Itu aja. Itu segitu ya. Boleh diisi, boleh dipakai, tidak boleh dibawa pulang. Khawatirnya dibawa pulang nanti ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lihat ada beberapa masjid yang sudah melakukan hal itu ya. Jadi ada yang infak parfum aja taruh gitu, beli baru parfum. Kemudian biasanya masjid karena udah ini biasa, mereka biasa isi ulang. Nah, akhirnya apa? Saat sholat bisa khusyuk. Baik masyarakat muslimin, sekarang kita masuk pada hadis yang kedua. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Azrah ibn Thabit an Thumama ibn Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu tiba wa qala Anas inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Silakan. Dari Sumamah bin Abdullah, dia berkata Anas bin Malik tidak pernah menolak minyak wangi, dan dia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak minyak wangi. Ya. Sekali lagi, dari Sumamah binti Abdullah, ia berkata Anas bin Malik kalau dikasih hadiah parfum minyak wangi, beliau tidak pernah menolak. Sebab Rasulullah tidak pernah menolak kalau dikasih minyak wangi. Masya Allah. Apa pelajaran bisa kita ambil jamaah sekalian? Minyak wangi itu kesukaan Nabi. Begitu sukanya beliau sampai beliau kalau dikasih hadiah beliau tidak pernah menolak ya, tidak pernah menolak dikasih hadiah. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah apa? Sunnahnya saling berbagi hadiah. Rasulullah pernah bersabda, tahadu tahabu. Berbagilah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi rahasia supaya kita bisa saling mencintai antara kita dengan suami kita dengan anak-anak kita, misalkan kita dengan keluarga kita atau dengan orang luar, teman pengajian kita adalah tahadu, saling berbagi, saling memberi hadiah. Itu luar biasa. Apalagi kalau hadiah-hadiah yang dia sukai. Dan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Minyak wangi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat tuh sampai ingin menyenangkan Nabi, mencari tahu kira-kira Nabi itu senangnya minyak wangi apa, aroma apa, dan kira-kira diberikan dalam momentum kapan. Nah, akhirnya mereka menyimpulkan Nabi itu suka warna ini, diantaranya gaharu. Yang kedua, beliau suka kalau di rumahnya Aisyah. Jadi seringkali para sahabat itu niteni kira-kira jatahnya Aisyah itu hari apa aja, kapan, supaya mereka ini bisa memberikan hadiah kepada Rasulullah ketika beliau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran kedua, saling berbagi hadiah. Dan hadiah yang terbaik, di antara terbaik adalah yang paling disenangi oleh orang yang dikasih. Kira-kira apa? Ya, kira-kira apa yang dia senangi? Oh, dia suka bunga kalau perempuan misalkan. Udah mampir di pasar gede, pasar apa? Pasar kembang, bunganya cuma harga 5.000. Kemudian diikat pakai pita sesuai dengan warna bunganya. Kemudian kita pakai apa? Plastik yang bening yang bagus. Ya harganya paling 15.000 lah jemaah sekalian. Kita semprot pakai minyak wangi sampai di rumah kasihkan istri. Itu capeknya dia selama 2 hari ditinggal, hilang insya Allah ya. Ustaz pernah praktekkan? Sering. Ya. Itu penting tuh ya. Jadi itu salah satu teknik paling murah, membuat orang bahagia paling murah. Dengan cara apa? Kasih hadiah yang dia senangi, ya, yang dia senangi. Ya.
Lalu kalau bunganya udah layu bagaimana? Pernah istri saya protes, Bi, udah layu. Saya bilang cinta saya nggak pernah layu. Suatu waktu gini, akhirnya saya berpikir, masa bunga sih? Suatu waktu saya beli bunga buat wisuda itu loh. Itu kan nggak pernah layu kan? Bunga plastik ya. Saya kasih, kok bunga plastik? Agar nggak pernah layu kan ya. Yang bunga biasa kan layu ya, ini nggak pernah layu gitu ya. Baik jemaah sekalian, jadi sekali lagi sesuatu yang disenangi oleh orang itulah yang kita hadiahkan. Dan Nabi sangat menyenangi parfum dan kita berupaya untuk menyenangi apa yang disenangi oleh Nabi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, andaikan aroma melati itu disenangi sama Nabi, Anda tidak suka ketika Anda dengar bahwa itu disenangi sama Nabi, berupaya untuk menyenanginya. Kalau seandainya aroma apa tadi? Gaharu itu disenangi oleh Nabi, Anda gak suka misalkan, berupayalah untuk menyenanginya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyenanginya. Kalau Anda sudah berupaya seperti itu, insya Allah itu bagian daripada ibadah karena berupaya mencontohi Nabi Muhammad SAW. Baik, masyarakat muslimin, jadi sekali lagi saling berbagi hadiah itu penting dan berbagi hadiah yang disenangi oleh orang yang menerimanya. Jangan sekali-kali kita menghadiahkan sesuai selera kita gitu ya. Selera kita ini kan kadang ada kan laki-laki yang mungkin terlalu terlalu maskulin ya. Jadi dia ya laki-laki sukanya apa itu yang dihadiahkan kepada istrinya. Padahal istri itu maskulin ya. Apa? Aku maskulin. Feminin mau saya ya. Ya, jadi warna ya warna dia, aroma ya aroma dia ya. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan apa yang disenangi sama orang. Berbagi hadiah. Ibu-ibu sekalian, ini adalah cara terbaik untuk membangun komunikasi dengan siapapun. Berbagi hadiah ya. Apalagi hadiahnya kalau uang, wah luar biasa ini ya. Saya rasa semua orang suka uang. Nggak kaya, nggak miskin. Uang kaya, tambah senang gitu ya. Buktinya apa tuh? Korupsi masih kurang duitnya ya. Baik, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke hadis yang ke berapa? Ketiga ya. Sebentar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib, wa ju'ila qurratu aini fis shalah." Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku dibuat mencintai dua hal dari dunia ini. Satu perempuan, wajar ya. Tapi sekarang banyak juga deh laki suka laki." Ya. Nauzubillah sama nauzubillah min zalik ya. Sudah banyak laki suka laki. Bismillahirrahmanirrahim. Satu perempuan, yang kedua atib, yaitu wewangian. Nabi Muhammad SAW sangat suka wewangian. Waju'ila qurratu aini fis shalah, dan kebahagiaanku ada pada salat. Ya, aku senang dengan dua hal dari dunia, wanita dan minyak wangi, tapi kalau ditanya kebahagiaan di mana? Salat. Ya, kebahagiaan beliau di salat. Artinya interaksi beliau dengan Allah tidak mampu dikalahkan oleh siapapun dan apapun. Siapapun wanita, apapun minyak wangi ya. Tidak mampu, beliau tetap kebahagiaan itu ada pada sholat. Tapi kalau ditanya, beliau suka apa? Banyak tentunya ya. Tapi di antara yang paling beliau suka adalah tadi ya, minyak wangi. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, beliau melarang seorang muslim untuk menolak pemberian minyak wangi, hadiah minyak wangi. Yang lain bolehlah Anda menolaknya. Makan misalkan, ngapunten, saya lagi diet misalnya ya. Lagi diet, tolong saya nggak mau makan. Ngapunten, saya nggak bisa minum teh karena saya asam lambung misalnya ya. Soalnya ada kan sekarang sebagian orang yang kalau minum teh malah asam lambungnya naik karena seperti itu. Nah, tapi kalau minyak wangi kata Rasulullah, man uridu alaihi tibun fala yarudduhu. Barang siapa yang ditawarkan minyak wangi, yang ditawarkan nih Mas, mau nggak ini ya? Maka nggak boleh menolak. Fa inna tibu ar-rihi khafiful mahmal ya. Karena apa namanya ini
thayyibur rih, fa inna thayyibur rih, karena badan wangi atau aroma wangi itu membuat orang itu semangat. Khafiful mahmal itu artinya membuat orang itu optimis. Itu tadi ya, semangat ya, kelihatan segar kalau orang tersebut wangi ya. Luar biasa ya. Kalau kita beda ya. Selanjutnya jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada hadis ketiga. Haddatsana Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah bin Muslim ibnu Jundub an Abi an Ibnu Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha la turaddu al-wasaidu wad-duhnu wal labanu. Silakan. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 pemberian yang tidak diinginkan, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu. Ulangi lagi. Ulangi. Ya. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW ada 3 pemberian yang tidak diinginkan, yaitu bantal, minyak wangi, dan susu. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. 1 bantal, di belakang saya ada bantal, alhamdulillah. Kedua minyak wangi, depan saya ada minyak wangi, alhamdulillah. Yang belum 1 nih Bu Sari. Ya, oh nanti di kafe deh ya. Baik, jadi kalau dikasih 3 perkara ini, susu, maksudnya air susu ya. Kemudian yang kedua bantal dan minyak wangi, maka jangan pernah menolak dia. Ini air susu nih Bu ya. Ya, itu namanya laban. Air susu dari hewan ya, itu laban. Baik, masyarakat muslimin, ini menunjukkan bahwa 3 perkara ini sangat baik bagi kita. Memang Nabi Muhammad SAW itu diantara minuman yang beliau sukai selain madu, beliau suka susu ya. Dan susu saya sering jelaskan pada zaman kemarin ya, bahwa susu yang diminum oleh Rasulullah SAW adalah susu seger, bukan susu yang sudah diawetkan. Ada sih itu namanya yogurt ya, tapi yang beliau senang itu susu yang seger. Jadi susu segar Langsung iya. Tapi apa sih? Semuanya. Susu unta beliau senang, susu kambing beliau senang, susu sapi juga beliau senang. Ya, karena semuanya baik. Dan biasanya kalau susu masih segar itu bagus dibandingkan susu sudah mungkin di freezer, dimasak, nggak laku, dibungkus, masukkan freezer lagi. Itu nggak bagus ya mas kalian ya. Sudah berkali-kali dibakar. Sebagian jurnal mengatakan bahwa di antara penyebab di antara faktor kanker itu karena mengkonsumsi makanan yang sudah berkali-kali dipanaskan ya. Jadi akhirnya kadang nggak sehat ya. Ada nggak sehat ya. Makanya kalau masak ya paling banter buat 2 kali lah. Kalau enggak paling buat sehari. Jangan masak sekalian 2 hari gitu ya. Panasin sampai kering itu nasi. Ya. Pripun Bun? Deman-eman gitu ya, diambil dikit, masukin lagi ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Bantal al-wisadah. Dari sini para ulama juga berkesimpulan bahwa al-wisadah yaitu bantal itu sesuatu yang sangat baik untuk kesehatan. Makanya Nabi itu kalau tidur selalu pakai bantal. Kalau tidak ada bantal empuk, maka beliau berbantal dengan tangannya. Ya, berbantal dengan tangannya. Ya, ini pentingnya ya. Kemudian selanjutnya ad-duhn, jelas minyak wangi sudah dijelaskan tadi ya. 3-tiganya ini sesuatu yang sangat baik. Maka kalau ditawari, kalau duduk dikasih bantal, ambil aja ya. Ini bantalnya mas, ambil aja ya. Kalau tidur dikasih bantal, misalkan ambil saja, jangan, enggak, saya enggak terbiasa kok enggak pakai bantal gitu ya. Ambil saja.
Ya, kemudian sama kalau dikasih susu maka minumlah. Baik, masyarakat muslimin, itu hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Masih di meja tengah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan an Al-Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Silakan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, minyak wanginya kaum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak terlihat warnanya. Sedangkan minyak wangi kaum wanita adalah yang terlihat warnanya dan tidak tercium baunya. Baik. Saya ulangi terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewangian laki-laki yang baik adalah yang nampak aromanya dan tidak nampak warnanya. Kebalikannya, kalau perempuan yang nampak warnanya dan ringan wanginya, apa istilahnya? Lembut, ya betul ya. Lembut wanginya. Ya, nampak warnanya, lembut wanginya. Itu minyak wangi bagi perempuan. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jangan dua-duanya. Nanti perempuan menor semua itu ya. Dia nampak, ya wangi. Sebab Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kaum perempuan, ayyumam ro'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Perempuan mana saja yang memakai minyak wangi dan sengaja melewati laki-laki agar laki-laki tadi mendapatkan aroma dari dia, maka perempuan ini zaniyah, dia termasuk pezina. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perempuan itu tidak boleh membangkitkan syahwat laki-laki, karena laki-laki itu paling cepat bangkit syahwatnya terkait dengan aroma. Ya, makanya tidak diperbolehkan. Yang kedua, berarti tidak bolehkah pakai minyak wangi? Boleh, asalkan tadi lembut aromanya, lembut wanginya. Kalau lewat di depan laki-laki ternyata mereka mencium, ya sudah, kita kan gak ada niatan. Yang bermasalah adalah perempuan yang memakai minyak wangi agar dicium. Maksudnya agar apa? Tercium aromanya. Itu yang bermasalah. Kalau misalkan kita ini, ibu mau pengajian, kan perempuan semua kan pengajiannya, Anda pakai minyak wangi, kemudian aromanya lembut, kan tidak ada niatan. Nanti saya lewat di hadapan bapak-bapak, biar aroma saya enggak ada niatan. Ya biar enggak apek ya, biar nyaman, biar segar. Itu diperbolehkan. Nah, sementara di hadapan suami, kata para ulama, di sini Imam Al-Baghawi mengatakan, idza aradat an takhruja, ya, jadi pakaian minyak wangi tadi bagi perempuan yang nampak warnanya tapi lembut aromanya itu ketika keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, kata Imam Al-Baghawi, dua-duanya, ya warnanya ada, aromanya ada. Jangan sampai warnanya ada tapi aromanya bawang ataupun minyak goreng ya. Karena dari dapur ya. Jadi aromanya harus ada di hadapan suami. Ya, di hadapan suami tetap ada aroma wangi. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah apa? Laki-laki itu harus memakai minyak wangi yang beraroma. Maka emang betul ya, kalau kita lihat kan biasanya di penjual-penjual parfum nanya, kan ada aroma khas laki-laki. Ya, ini aromanya laki-laki ini. Kalau saya sih ada aroma khusus. Saya kemarin ngisi di pengusaha bibit parfum, biang parfum itu nih ya. Langsung nanya, saya ditodong. Ustaz, suka wangi apa? 1, 2 saya bilang. Wah, dikasih yang eksklusif. Lumayan, saya pakai sekali itu. Itu bisa bertahan sehari. Tak eman-eman itu nih. Iya. Tak eman-eman, Ustaz, jangan eman-eman dipakai ya. Nanti kalau habis tinggal refill, ngomong aja ke sini, kan rumahnya dekat sini ya. Iya Pak, tapi kan gak enak minta terus. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu memang betul, minyak wangi laki-laki harus beraroma dan semerbak.
Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ada pengalaman yang menarik ya. Istri saya dulu kan murid ngaji saya. Mulai dari dia kuliah S1, maksudnya dari semester pertama. Ya karena dulu kan ngajinya di SMA 1 itu beliau mengkoordinir adik-adik SMA 1 itu dikoordinir karena beliau alumni SMA 1, nanti kemudian saya ngisi, beliau yang koordinir. Cuma kan beliau sudah kuliah di UNS. Demikian juga di Fakultas Kedokteran dulu saya ngisi rutin ya. Cerita beliau kalau saya datang, Bi tahu nggak? Dulu itu akhwat-akhwat itu tahu Abi datang walaupun nggak mau ngomong. Dari mana taunya? Aroma katanya. Jadi begitu aroma menyebar, akhirnya Ustaz Maksud sudah datang, ya siap-siap nih ya. Oh gitu ya saya bilang. Iya ini ya. Ya jadi aroma, jadi walaupun Abi dulu belum ngomong karena kan di balik tirai dulu ya, zaman-zaman kuliah masih muda itu di balik tirai, karena dulu prinsip kita ustadz yang belum menikah nggak boleh face to face dengan akhwat ya, harus di balik hijab. Nah, walaupun di balik hijab dia katanya, antum datang itu akhwat-akhwat itu udah tahu kamu datang itu dari mana, saya bilang dari minyak wangi katanya ya, dan khas ya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini terkait masalah aroma dan minyak wangi ya. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil adalah apa? Jika laki-laki senang istrinya berhias di hadapan dia, baik dengan warna maupun dengan aroma, maka dia juga harus berhias di hadapan istrinya. Yang paling disenangi oleh umumnya wanita adalah wangi-wangian dari seorang suami, bukan warna di mukanya. Malah suami jenengan berwarna itu melo ya. Ini warna apa toh pah gitu ya. Malah enggak senang ya. Jadi wangi-wangian. Nah, ibu-ibu, kalau seandainya suaminya belum terbiasa, cobalah Anda itu belikan aroma yang Anda senangi, kemudian taruh di baju suami, taruh di kamar, ya. Kalau susah, ngomong sama saya karena kebetulan kami jual minyak wangi. Nanya beli nanti bisa saya beli ini ya. Baik jemaah sekalian ya, mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi saya itu senang, kesenangan saya minyak wangi, udah jualan aja minyak wangi kan begitu ya. Gampang. Kalau belum laku saya ambil beli sendiri ya. Baik, itu hadis yang ke-4 ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-7. Kelima ya. Kelima kita lewati karena sama. Sekarang kita masuk hadis yang ke-6. Ke-6 sebelah sana siapa ibu-ibu yang mau pojok? Jenengan? Siap. Hadis ke-6 ya. Hadis 6. 221. Saya baca dulu terjemahannya. Terjemah Arabnya, haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai' qala haddatsana Hajjaj bin Sawwaf an Hannan an Abi Uthman an-Nahdi qala Rasul sallam idza u'tiya ahadukumur rayhana fala yurduhu fa innahu kharaja minal jannah qala Abu Isa wa la na'rifu li hananin ghairi hadzal hadits. Silakan. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu memiliki kebaikan, maka berangkatnya menolaknya, karena ia berasal dari. Baik, ulangi bun. Dari Abu Usman, anak dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian diberi kebaikan, maka janganlah dia menolaknya, karena ia berasal dari surga. Abu Isa berkata, kami tidak mengetahui hadis anan selain hadis ini. Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi hadisnya. Dari Abu Usman An-Nahdi, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian diberi roihan, maka janganlah ia menolaknya karena ia berasal dari surga. Berasal apa? Surga. Kalau kita lihat sarah dari para ulama, roihan itu maknanya dua ibu sekalian. Satu, memang ada pohon jenis namanya apa? Pohon wangi-wangian. Saya bukakan Google-nya ya. Pohon roihan. Nah ini nama apa namanya? Nama Inggrisnya, nama Latinnya apa ini? Ocimum basilicum. Wah, saya nggak bisa bacanya. Yes, pokoknya itulah ya. Ini jenis-jenis tumbuhan yang memang beraroma wangi. Dan biasanya daunnya maupun batangnya, demikian juga bunganya, kalau disuling sangat-sangat wangi sekali.
Ya. Nah, sebagian para ulama mengatakan itu yang pertama, roihan itu bermakna minyak wangi yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Karena kan ada minyak wangi yang juga dari kimiawi. Ya, ini nggak disebut roihan. Tapi yang dimaksudkan roihan adalah minyak wangi yang disuling dari tumbuh-tumbuhan. Itu juga roihan disebut. Jadi roihan maknanya dua. Satu, memang ada tumbuhan namanya roihan yang menghasilkan minyak wangi. Yang kedua, setiap minyak wangi yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Itu namanya roihan. Nah, sementara kalau sumbernya dari hewan, ya dari hewan seperti kasturi, ya atau misk, itu nggak disebut sebagai roihan. Kemudian kalau bersumber dari kimia, campuran kimia yang kemudian membuat aroma tertentu, maka juga tidak disebut sebagai roihan. Ya, roihan itu ada dua tadi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kalau kalian dikasih roihan, baik tumbuh-tumbuhannya maupun maksudnya adalah minyak wangi tadi yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terimalah. Kenapa demikian? Fa innahu, karena sesungguhnya roihan itu kharaja minal jannah, keluar dari surga. Maksudnya bagaimana kata para ulama? Para ulama ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan pohon roihan itu adalah pohon surga. Sebagaimana gunung Uhud adalah gunung surga. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada yang mengatakan bahwa maksudnya sumber wangi-wangi itu sebenarnya dari surga. Yang bau-bau itu dari neraka. Surga itu wangi, roihanatun tahtaz. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, hal min musyammiril jannah. Adakah di antara kalian yang serius mencari surga? Alaihi wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, surga itu nurun yatala'ala, cahaya yang gemerlap, yang kalau dilihat semakin nyaman. Beda kalau kita lihat lampu ya, walaupun bagus dan mahal, mungkin 3 menit atau 2 menit mata kita berkunang-kunang. Kemudian Rasul menyebutkan waroihanatun tahtaz, dan surga itu berisi roihanah, wangi di mana-mana, nggak pernah ada bau busuk sama sekali. Ustaz, hatta di WC-nya nggak ada WC di surga. Ya, kalau ada tanya WC surga wangi, siapa bilang? Ya, kakus surga wangi itu orang buat-buatan saja itu ya, nggak ada kakus di surga, nggak ada. Ya, nggak ada safety tank juga di surga itu ya. Jadi surga bagaimana Ustaz? Nggak ada safety tank ya. Yang ada adalah wangi. Terus makanan minuman keluar dari aroma, dari apa? Dari uap ketika berbicara, atau keluar dari keringat. Jadi nggak ada kencing, tidak ada BAB ya. Sehingga tidak ada WC. Dulu saya pernah dengar ada seorang kiai mengatakan WC di surga nanti emas. Oh, ternyata ngarang gitu kiai ya. Ya baik, barakallahu fikum. Bahwa piring kita, gelas kita, kemudian lantai terbuat dari emas dan perak, iya. Maka di surga nanti jualan emas nggak laku. Ya. Selanjutnya kita masuk hadis terakhir. Hadis terakhir. Siapa yang baca nanti? Ya. Siapa? Busari? Ya, siap. Haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid ibnu Sa'id al-Hamdani. Haddatsani Abi an Bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Khattab fa alqa Jariru ridai wa masya fi izarin faqala khudh ridaaka faqala liqauma ra'aitu rajulan ahsana suratan min Jarir illa man balagana min surati Yusuf alaihi salam. Silahkan Bun. Langsung dari Jarir bin Abdullah. Menampakkan diri di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Jarir melakukan izannya dan bicara dengan pakai tidak. Umar pun berkata kepadanya, ambillah dulu. Kemudian Umar berkata kepada orang-orang, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari Jarir kecuali wajah Yusuf yang kabarnya sampai pada kami di dalam Al-Quran. Ya. Saya baca ulang dari Jarir bin Abdullah, aku menampakkan diri di hadapan Umar bin Khattab, lalu Jarir melepaskan izarnya ya, dan berjalan dengan memakai ridaknya. Umar pun berkata kepadanya, ambillah ridakmu. Kemudian Umar berkata kepada orang-orang, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan dari Jarir kecuali wajah Yusuf yang kabarnya sampai kepada kami dalam Al-Quran. Baik jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di sini jamaah sekalian. Dulu kadang para sahabat itu memakai izar walau sudah pakai celana. Ini sebagian para sahabat. Kalau ini tradisinya di Lombok kayaknya ya. Ya, jadi kalau udah pakai celana tetap pakai
sarung ya. Tradisi ini masih ada, di kampung saya masih ada. Ibu-ibu mungkin kalau di kampung saya, kalau di sini kan orang lomba Agustus Volley pakai sarung, main bola pakai sarung ya. Kalau di kampung saya, ya namanya main bola sama volley ya sarungan sejak dulu. Iya ya. Di sini aja mungkin yang rada aneh gitu ya. Itu satu, karena orang sana terbiasa sarung ya. Apalagi orang Lombok. Orang Lombok tuh main bolanya pakai sarung ya mas sekalian ya. Kemudian yang kedua aja mas sekalian, para ulama mengatakan di antara tradisi para sahabat itu dan para salaf, selain memakai celana, mereka memakai sarung. Ini tradisi apa ya? Aceh ya. Dia pakai celana terus nanti ada sarungnya, termasuk tradisi saya, Bima, celana terus sarung ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ingin menampakkan lekuk bagian yang sangat sensitif, yaitu bagian pinggul ke bawah, sehingga ditutup. Ya kalau sekarang mungkin celana kita udah longgar lah, jangan terlalu ketat. Karena bagaimanapun lawan jenis tetap punya ketertarikan dengan leka-leka tubuh. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, pelajaran satu ya. Jadi kalau seandainya ada bapak-bapak yang pingin double boleh ya. Tapi kalau sekarang cukuplah gamis terus celana ya. Kalau saya pribadi sebenarnya senang gamis, cuma kalau pas malam, kalau siang begini sumuk kalau pakai saya, keringat ya. Terus gatel-gatel kagak gitu ya. Nah, kalau umroh biasanya saya pakai gamis. Kenapa? Ya satu biar nggak kelihatan banget lah orang Indonesianya ya. Nggak, maksudnya biar lebih praktis makanya ya. Pakai celana pendek, gamis pergi masjid cepat. Yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah apa? Jarir ibnu Abdullah, sahabat ini termasuk sahabat yang paling baik menjaga penampilannya. Sehingga beliau oleh Umar dikatakan orang yang sangat tampan. Karena beliau mampu menjaga penampilannya. Dan itu sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para nabi. Memperbagus penampilan. Dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, husnus samti wat tu'addatu wal iktisadu juz'un min arba'atin wa ishrina minan nubuwah. Berpenampilan menarik, satu baik dari pakaian maupun fisik ya. Makanya ustadz-ustadz seharusnya banyak olahraga gini ya. Berpenampilan menarik, tu'addah itu artinya tidak tergesa-gesa, jadi detail. Yang ketiga, iktisad, hemat. Itu bagian daripada ciri khas para nabi. Ya. Jadi para nabi itu berpenampilan menarik. Ya. Maka Nabi Muhammad tuh kata para sahabat, kalau kami melihat Nabi, wajah beliau itu seperti matahari beredar di wajah beliau. Ya, jadi saking apa? Glowingnya beliau. Ya. Jadi wajahnya kalau ada cahaya tuh ya rodo-rodo mantul lah. Ya kalau kita kan menyerap cahaya ini, jadi nggak mantul dengan cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, kata para sahabat, Rasul itu punya salah satu gamis warna merah yang dikombinasi dengan warna hitam. Karena merah ansih nggak boleh, merah murni itu nggak boleh. Terus kalau beliau pakai baju itu, maksudnya gamis itu, di malam bulan purnama, dengan sisir rambutnya ke belakang terbelah dua. Fala nadri, kami nggak tahu ayyuhuma ajmal, mana yang paling gagah dan indah. Apakah bulan purnama atau Nabi Muhammad SAW? Masya Allah, beliau menjaga penampilan. Jadi bapak-bapak itu kalau di rumah ya jangan celana sobek ya, kemudian pakai baju bolong ketiaknya, misalkan ya. Jangan begitulah, ibu-ibu ajarin bapak suami-suaminya pakai yang rodo bagus lah, yang rodo pantas ya. Apalagi kalau sekarang kaos itu nggak mahal-mahal banget ke ibu-ibu. Sekarang kaos 20.000 udah lumayan, 50.000 udah sangat bagus, 100.000 udah sangat bagus ya. Sama lah ibu-ibu juga di rumah ya, dasternya jangan yang bolong lah ya, jangan yang sobekan. Alami malamnya ya. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini pentingnya menjaga penampilan, dan Jarir bin Abdullah adalah sahabat yang menjaga penampilannya. Nah, tadi berpenampilan menarik ya, itu penting sekali, baik dari sisi fisik, demikian juga dari sisi dari sisi pakaian. Makanya kemarin ada yang bilang, saya kan baru-baru nih pengen rutin nge-gym. Ada yang bilang, Ustadz, biar berbentuk ototnya gitu ya. Ya memang salahnya apa? Saya bilang gitu ya. Gak masalah ya. Yang salah itu kalau niatnya. Terus kalau udah punya istri mau mikir apa lagi deh, wes capek mikir. Ya. Artinya berpenampilan menarik itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, apa hubungannya bab minyak wangi dengan Jarir?
Para ulama mengatakan Jarir ibnu Abdullah adalah orang yang suka memakai minyak wangi sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi dari penglihatan memanjakan mata Jarir bin Abdullah, dari aroma memanjakan hidung. Ya, kenapa demikian? Karena wangi sekali. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ar-rayhanu la takthurul mannah bi akhdhihi wa qad jaradatil 'adatu bitasamu fi badlihi. Sesungguhnya membeli atau mengkoleksi minyak wangi itu banyak, bukan sesuatu yang dicela. Ya, alhamdulillah saya banyak koleksi minyak wanginya. Ya, sekaligus jualan ya. Yang kedua kata beliau, dan berlebih-lebihan dalam memakai minyak wangi maka ditolerir. Ditolerir. Jadi nggak masalah. Ini laki-laki ya, ibu ya. Ya, ditolerir kecuali kalau istri di rumah nggak masalah. Tapi untuk laki-laki mengkoleksi minyak wangi, ibu-ibu juga kalau mengkoleksi silakan. Tapi untuk memakai laki-laki lebih ditolerir. Silakan memakai aroma apapun. Pagi hari sholat subuh ada aroma sendiri, malaikat subuh. Iya. Kemudian nanti siang ada matahari parfum misalkan ya. Kemudian sore apalagi malam, silakan ya mas kalian ya, mau koleksi sekian jenis. Dan itu kata Imam Ibnu Qayyim tidak boleh dicela, karena itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad menyukai perempuan dan menyukai minyak wangi, dan maka istrinya beliau banyak, nah kita boleh banyaknya cuma koleksi minyak wangi saja ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini terkait tentang taat turun Nabi SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu memakai minyak wangi. Alhamdulillah satu bab selesai karena hadisnya banyak. Jadi kita satu bab aja untuk kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya di bulan September kita masuk pada bab yang ke-34, yaitu bab terkait tentang bagaimana Rasulullah berbicara dan berkomunikasi. Jamaah sekalian, saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, silakan kalau yang mau bertanya. Minyak wangi yang untuk perempuan yang tidak sembarang minyak wangi. Betul. Nah, gimana kita milih yang boleh dan yang tidak untuk perempuan? Baik, prinsipnya tadi Bun ya. Kalau seandainya yang berwarna sudah beraroma, maka udah cukup. Misalkan hand body. Ya, kalau sudah cukup, merasa cukup, sudah cukup. Yang kedua, prinsip kedua adalah apa? Satu, niatnya yang benar dulu perempuan itu ya. Niatnya adalah betul-betul untuk ya menghilangkan bau apek lah ya. Bukan ya, biar segar lah. Tidak menyebabkan laki-laki lain kemudian menciumnya, atau bahwa ternyata nanti dalam interaksi yang mereka mencium itu urusan lain ya. Kemudian yang ketiga adalah lembut wanginya. Jangan yang tajam, apalagi terlalu tajam. Nah, minyak itu ada di mana? Boleh lah. Banyak ibu ya, di Solo itu paling banyak loh di Solo itu. Nanti kalau saya bilang pesan sama saya nggak enak ya. Tapi kalau seandainya di Solo banyak sekali ya. Itu banyak sekali. Tanya aja, Mbak, minyak wangi khusus perempuan yang lembut mana? Biasanya mereka kasih referensi. Oh ini misalkan Lovely atau mungkin Miss apa misalkan. Ini Mbak ya. Oh ya, campuran alkohol dalam minyak wangi kalau kadarnya di bawah 20% maka dimaafkan. Nggak apa-apa. Tapi kalaupun lebih biar muncratnya bagus, para ulama berbeda pendapat tentang kenajisan alkohol ya. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak, tapi sebaiknya kita menghindari. Namun ternyata nggak bisa, ya udah sholat aja pakai itu toh. Para ulama juga memperbolehkan. Alkohol itu haram, tapi belum tentu najis. Yang haram belum tentu najis, ya kan? Batu itu haram dimakan, tapi nggak najis kan? Barakallahu fiik. Lanjut, jazakallahu khair. Yang lain, ibu-ibu cukup ya. Saya pikir sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.